Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai kongruensi materi kelas 9. Langsung kita masuk ke materinya, bangun datar yang kongruen. Definisi: bangun datar yang kongruen adalah bangun-bangun yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Jadi kata kuncinya kongruen, memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Bentuk-bentuk tersebut merupakan duplikat yang persis satu sama lain. Bentuk-bentuk tersebut dapat dibuat bertumpang tindih sehingga bagian-bagian yang bersesuaian saling berhimpit. Sebagai contoh, persegi panjang ABCD dan EFGH adalah kongruen. Kita akan membuktikan. Ada ABCD dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm, dan EFGH dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm. Sebagai buktinya, pembuktiannya kita perhatikan ada segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH atau persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Diketahui persegi panjang ABCD dan EFGH, maka sudut-sudut yang bersesuaian, sudut DAB sama dengan sudut HEF sama dengan 90 derajat karena setiap persegi panjang semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Sudut ABC sama dengan sudut EFG, siku-siku ya. Kemudian sudut BCD sama dengan sudut FGH, siku-siku juga ya. Kemudian sudut CDA sama dengan sudut GHE, sudut siku-siku. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian. AB sama dengan EF sama dengan 3 cm. Kemudian BC sama dengan FG sama dengan 2 cm. Berikutnya CD sama dengan GH. Sudah ditulis di sini 3 cm masing-masing. Kemudian DA sama dengan HE sama dengan 2 cm. Dari sini kita bisa melihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Maka persegi panjang ABCD dan EFGH kongruen. Ini persegi panjang ya, persegi panjang. ABCD dan EFGH kongruen. Oke, kita lanjutkan. Syarat dua bangun datar yang kongruen. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Menentukan panjang sisi dan besar sudut pada dua bangun datar yang kongruen. Contoh, pada gambar berikut trapesium ABCD dan trapesium EFGH kongruen. Ya, jadi diketahui bahwa trapesiumnya adalah trapesium yang kongruen.
Tentukan panjang GH, EF, dan AD. Kita langsung coba jawab. Ada trapesium ABCD dan trapesium EFGH yang diketahui kongruen. Maka sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB bersesuaian dengan EF, kemudian BC bersesuaian dengan FG, ya, BC bersesuaian dengan FG, kemudian CD bersesuaian dengan GH. Berikutnya AD bersesuaian dengan EH. Karena trapesium ABCD dan trapesium EFGH kongruen, maka GH sama dengan CD sama dengan 10 cm. Ya, jadi di sini sama dengan 10 cm. Karena bersesuaian, ya. Kemudian EF sama dengan AB. Tadi sudah dituliskan bersesuaian sama dengan 6 cm. Dan AD sama dengan EH. Sama dengan 8 cm. Ya. Ini sama dengan 8 cm. Oke, lanjut. Syarat dua segitiga yang kongruen. Ada segitiga ABC dan segitiga EFG. Jika segitiga ABC digeser ke bawah sejauh AE, maka segitiga ABC akan berimpit dengan tepat segitiga EFG. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFG. Karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFG, maka segitiga sudut BAC sama dengan sudut FEG. Jadi ini sama dengan ini. Maka sisi yang ada di depannya akan sama. Jadi BC sama dengan FG. Berikutnya, sudut ABC sama dengan sudut EFG. Oke. Bulusi ganti warna biru biar kelihatan jelas untuk yang bagian merahnya. Ini ada 2, ini ada 1 tadi ya. Oke. Sekali lagi, sudut ABC sama dengan sudut EFG. Dan sisi yang ada di depannya juga sama. Jadi AC sama dengan EG. Berikutnya, sudut ACB sama dengan sudut EGF. Yang belum dikasih tanda tinggal 1 ya, jadi pasti besarnya sama. Ya, lengkung 3 kali. Maka sisi yang ada di depannya akan juga sama panjang. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Syarat dua segitiga yang kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi 3 sisinya sama panjang. Sering disebut dengan sisi. Itu seperti apa nanti kita langsung lihat ke contoh. Kita lihat sekarang syaratnya dulu. Yang kedua, 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Sering disebut dengan sisi sudut sisi. Jadi diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Sudut itu diapit oleh sisi-sisi yang diketahui. Yang ketiga, 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Sering disebut sudut sisi sudut.
Jadi dua sudutnya sama dan sisi yang terletak di antara kedua sudut itu sama. Yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Sering disebut sudut-sudut sisi. Dan yang terakhir, ini khusus untuk segitiga siku-siku. Sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Jadi ada sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Kita nanti akan lihat di contohnya. Langsung kita masuk ke contoh yang pertama. Perhatikan segitiga PQR dan UVW seperti di samping. Buktikan bahwa kedua segitiga kongruen. Nah, kita bisa melihat dari syarat yang pertama tadi bahwa jika ketiga sisinya sama panjang maka segitiga itu kongruen. Maka untuk pembuktiannya kita cukup menunjukkan bahwa ada tiga sisi yang sama panjang. Nah, di sini sudah diketahui bahwa yang pertama PQ sama dengan UV. Diketahui. Ya, jadi kita bisa lihat sudah ada tandanya. Nomor 2, yang garis 2 dulu, PR sama dengan UV. Karena diketahui. Dan yang terakhir, RQ sama dengan BV, juga diketahui. Jadi kita bisa simpulkan bahwa segitiga PQR kongruen. Nah, kongruen itu dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ya, artinya sama dan sebangun dengan segitiga UVW. Karena ketiga sisinya sama panjang atau sering ditulis SSS atau sisi-sisi-sisi gitu ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF di samping. Buktikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, kita sekarang akan membuktikan dari kedua segitiga ini. Maka kita perhatikan di sini ada dua sisi yang sama dan satu sudut yang sama. Maka kita langsung tuliskan yang pertama, DE sama dengan AB. Diketahui. Kemudian, jadi kita tuliskan diketahui karena ada tanda ya. Kemudian sudutnya, sudut EDF sama dengan sudut BAC. Ini juga diketahui. Yang ketiga, sisi AC sama dengan DF. Ini juga diketahui. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Karena memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan satu sudut
apit yang sama besar. Nah, ini sering diberi rumusan dengan SSDS, artinya sisi, sudut, sisi. Langsung lanjut contoh yang ketiga. Ada segitiga PQR dan segitiga UVW. Buktikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, sekarang kita buktikan dengan rumusan yang ketiga tadi, ya. Jadi, yang pertama kita lihat di sini bahwa sudut RPQ sama dengan sudut VUB atau VUV, sama saja. Diketahui ada tanda silang di situ ya. Jadi sama-sama ada tanda silang berarti sama. Yang kedua, sisinya PQ sama dengan UV. Ini juga diketahui. Yang ketiga, sudut PQR sama dengan sudut UVW. Diketahui. Nah, mungkin kalian menanyakan, loh kok dari tadi semua diketahui? Karena memang ini kita mau menunjukkan dari yang 1 sampai dengan 5 tadi ya, supaya mudah dulu. Nanti kita akan lihat di latihannya bagaimana kalau secara tidak langsung diketahuinya, kita harus menambahkan, memikirkan cara bagaimana menunjukkannya. Ya, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga PQR kongruen dengan segitiga VUV karena dua pasang sudut yang sama besar dan satu sisi yang mengapit sudut tersebut sama panjang. Nah, ini yang sering disebut dengan sudut sisi sudut. Jadi ketika kalian bisa menemukan urutannya ada yang sama, sudut sisi sudut, maka segitiga itu kongruen. Berikutnya, contoh yang keempat. Kita perhatikan di sini ada segitiga GHI dan segitiga JKL. Buktikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Oke, langsung kita buktikan. Bukti saja ya, nggak usah pakai K lagi. Oke, langsung kita perhatikan lagi. Yang pertama, kita perhatikan di sini ada dua sudut yang sama besar, yaitu sudut I dan sudut L. Ya, jadi kita langsung tulis saja. Yang pertama, sudut HIG sama dengan sudut KLJ. Diketahui. Yang kedua, sudut IGH sama dengan sudut LJK. Diketahui.
Yang ketiga, sisi GH sama dengan JK. Diketahui. Jadi kita bisa simpulkan bahwa segitiga GHI kongruen dengan segitiga JKL karena memiliki dua pasang sudut yang sama besar dan satu pasang sisi di depan sudut yang sama besar. Maka kita sering sebutkan dengan sudut-sudut sisi. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau yang tidak semuanya diketahui seperti ini? Kita masuk langsung ke latihannya. Latihan 1. Nah, perhatikan sekarang kita lihat gambar ini hanya ada tanda 2 yang sama. Yaitu, ya langsung saja kita tulis bukti. Nah, yang pertama, panjang PQ sama dengan panjang RQ. Jadi tadi segitiga PQY, segitiga yang bagian bawah, kongruen dengan segitiga yang bagian atas. Tadi itu yang mau kita buktikan ya. Jadi yang pertama PQ sama dengan RQ. Yang kedua PY sama dengan RY. Ya, jadi ini diketahui ya, ini masih diketahui karena ada tanda yang sama. Ini masih diketahui. Nah, perhatikan yang berikutnya tidak kelihatan tanda sama dengannya. Tidak ada tanda yang sama, artinya kalau ini tadi sama garis 1, berarti ini dengan ini sama. Demikian pula ini ada garis 2, ini ada garis 2. Lalu yang ketiga mana yang kita harus lihat? Perhatikan baik-baik, di sini ada segitiga yang dua sisinya sudah diketahui, sisi ketiganya adalah ini. Nah, ini sisi ketiganya. Ini merupakan sisi yang sama karena apa? Karena berimpit. Kita bisa lihat di situ. Jadi QY sama dengan QY karena berimpit. Nah, jadi kita tentukan sendiri karena berimpit maka sama. Jadi segitiga PQY sama dengan segitiga RQY. Kita boleh langsung tuliskan sisi. Gitu ya. Karena tadi sudah tahu bahwa sisi itu maksudnya apa. Oke, yang kedua. Kita perhatikan gambar jajar genjang ABCD. Ya, kita akan buktikan bahwa segitiga ABC, segitiga bagian bawah dan segitiga bagian atas atau CDA itu kongruen. Kemudian kita nanti disuruh menentukan pasangan sudut yang sama besar yang mana. Oke, langsung kita lihat. Diketahui QR sama dengan QS. Yang pasti sekali lagi ada segitiga siku-siku di sini. Kemudian QR sama dengan QS yang panjang ya. Dan PQ itu yang pendek. Perhatikan ini Bu Lucy kasih tanda checklist sama dengan QT. Bu Lucy kasih tanda checklist. Buktikan bahwa segitiga PQR
dan TQS kongruen. Yang pertama kita lihat dulu segitiga yang PQR. PQR, kita perhatikan PQR siku-siku di P. Kemudian TQS siku-siku di T. Jadi kita bisa lihat dulu sudutnya. Sudut RPQ sama dengan sudut QTS. Karena apa? Karena siku-siku. Nah, berarti ini kekasannya yang siku-siku tadi. Berarti sisi miringnya harus sama panjang tadi ya. Kita perhatikan tadi ya. Yang kedua, memang di sini ada sisi miring yang sama panjang, yaitu QR sama dengan QS. Sisi miring sama panjang diketahui di sini ya. Ini diketahui. Yang berikutnya, yang ketiga, demikian juga. PQ sama dengan QT. Ini juga diketahui. Nah, sekali lagi tadi pada syarat segitiga yang siku-siku sudah dikatakan bahwa jika sudutnya khusus yang siku-siku, jika satu sisi siku-siku dan sisi miringnya sama, maka pasti segitiga itu adalah segitiga yang kongruen. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga PQR kongruen dengan segitiga TQS. Ya, karena kita sudah bisa menunjukkan ini yang QRQS adalah sisi miring ya, dan satu sisi siku-siku. Atau boleh ditambahkan saja karena memiliki sisi miring yang sama, sisi siku-siku sama dengan CD. Diketahui. Nah, sekarang yang kedua, lihat di sini
tidak ada tanda yang lain yang diketahui. Maka sekarang kita bisa melihat bahwa ini sudut A. Boleh sih ganti yang merah biar lebih jelas ya. Sudut A sama dengan sudut C bagian ini. Kenapa sama? Karena ini merupakan jajar genjang, maka ini dengan ini pasti sejajar. Sehingga sudut BAC sama dengan sudut ACD. Tahu dari mana sama? Karena dalam berseberangan. Ya, dalam berseberangan, dua garis jajar dipotong garis lain. Ya, ingat itu baik-baik. Yang ketiga, sisi AC dari segitiga BAC berhimpit dengan sisi CA dari sisi segitiga ACD. Jadi, boleh ditulis bahwa AC sama dengan AC juga, tapi dari segitiga ACD atau CDA. Sehingga ini kita boleh tulis karena berhimpit. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah membuktikan, menunjukkan ada 3 komponen, yaitu sisi, sudut, sisi. Ya, maka kita boleh katakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA. Sekali lagi tadi sisi, sudut, sisi. Nah, seperti itu. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, kita perhatikan ada segitiga yang masih dipotong segitiga yang lain. Nah, sekarang kita lihat apa yang ditanyakan. Pada gambar di samping diketahui sudut KPL ya. KPL sudutnya diberi tanda ini sudah ya. Kemudian itu sama dengan KNM. Ini sudah dikasih tanda sama ya. Dan KP sudah dikasih tanda garis 1 ya, sama dengan KN. Jadi ini lihat tandanya ada 1 tanda garis, itu juga sama. Nah, sekarang buktikan bahwa segitiga KPL dan segitiga KNM kongruen. Jadi sekali lagi, segitiga KPL dan segitiga KNM. Nah, kita buktikan. Kita akan tunjukkan bahwa ada 3 hal yang kita bisa temukan. 3 yang sama. Apa saja komponennya kita perhatikan. Yang pertama, kita diketahui ini tadi ya, sudut KPL. Yang diketahui dulu yang kita tuliskan. Sama dengan sudut KNM. Jadi kita tulisnya di sini diketahui. Yang kedua sisinya, karena sudah ada di situ, KP sama dengan KN. Berarti ini juga diketahui. Nah, sekarang kita harus temukan satu lagi, kira-kira yang mana yang memungkinkan kita bisa menjawab dengan syarat-syarat seperti 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, perhatikan di sini sudah ada sudut. Ada sisi, berarti harus kita temukan sudut lagi yang sama besar. Maka kita bisa temukan adanya sudut PKL. Sudut PKL sama dengan sudut MKN. Nah, kenapa sama? Ini. Kenapa sama? Karena berhimpit.
Ya, jadi kita bisa menentukan ada sudut, sisi, sudut yang sama. Jadi kita langsung saja bisa temukan bahwa segitiga KPL kongruen dengan segitiga KNM. Tadi syaratnya syarat apa? Sudut, sisi, sudut. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan lain tadi. Oh ya, hanya membuktikan ya, buktikan bahwa segitiga KPL dan KNM kongruen. Jadi sudah terbukti ya. Oke. Berikutnya, yang keempat. Ada segitiga seperti ini, segitiga ACE dan segitiga BDE. Kita perhatikan, kita akan buktikan bahwa segitiga ACE dan BDE kongruen. Maka kalau kita perhatikan di sini ada dua yang jelas sudah sama, yaitu perhatikan ada sudut A diberi lambang yang sama dengan sudut B. Berikutnya ada yang sama tandanya CE dan DE. Maka ini kita tuliskan dulu. Ya, oke, yang pertama. Karena ada sisinya cuma satu, berarti kita harus tentukan dari sudutnya. Ya, jadi kita tulis sudut A dulu, sudut CAE sama dengan sudut DBE. Jadi ini diketahui karena sudah ada tandanya. Yang kedua, perhatikan ini belum diketahui tapi kita bisa lihat, bisa tahu dari mana. Perhatikan ini dengan ini, Bu Lucy kasih tanda silang. Nah, berarti ini bertolak belakang. Dua sudut yang bertolak belakang selalu sama besar. Jadi sudut AEC sama dengan sudut BED. Karena bertolak belakang. Nah, yang ketiga baru dari sisinya. Sisi yang diketahui adalah sisi CE sama dengan DE. Diketahui. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa segitiga ACE kongruen dengan segitiga BDE. Alasannya apa tadi? Yang keempat, diingat baik-baik. Sudut, sudut, sisi. Ya, seperti itu. Jadi sudah terbukti. Oke, kita lihat berikutnya. Ada lagi segitiga yang hampir sama. Kita lanjut latihan 5. Kita perhatikan di sini ada sudut siku-siku. Berarti harus ada, kita bisa sebutkan sisi miring yang bersesuaian sama panjang dan satu sisi siku-siku. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, ternyata dari soalnya diketahui QR sama dengan QS. Ya, QR yang ini sama dengan QS yang panjang. Dan PQ sama dengan QT. PQ sama dengan QT. PQ itu yang pendek, QT yang pendek juga ya. Bu Lucy kasih tanda ini. Oke. Buktikan bahwa segitiga PQR dan TQS kongruen. Bukti. Yang pertama, nah ini tadi merupakan syarat yang kelima tadi ya. Dalam segitiga siku-siku, berarti kita tunjukkan dulu sudutnya siku-siku. Sudut RPQ sama dengan sudut QTS. Karena siku-siku
Sekali lagi, kalau siku-siku berarti kita harus bisa menemukan sisi miring yang sama. Karena sudah diketahui tadi QR sama dengan QS. Sama diketahui, sisi miring diketahui sama. Kemudian yang ketiga, PQ sama dengan QT. Sama-sama diketahui tapi ini merupakan sisi siku-sikunya. Sisi siku-siku diketahui sama. Sehingga kita bisa mengatakan sebagai syarat yang kelima tadi bahwa segitiga PQR kongruen dengan segitiga TQS. Ya, karena segitiga siku-siku dan memiliki sepasang sisi miring dan sepasang sisi siku-siku yang sama besar atau sama panjang. Nah, ini sekali lagi khusus untuk yang segitiga siku-siku. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai kongruensi. Nanti bisa dilanjutkan atau kalian lanjutkan dengan melihat contoh-contoh soal yang lain. Apabila mengenai materi yang ada di video ini ataupun ada materi lain yang mungkin kalian ingin tanyakan, bisa kalian tuliskan di kolom komen. Dan apabila ini bermanfaat untuk kalian, silahkan klik like. Dan bagi yang belum, jangan lupa support dengan menekan subscribe pada tombol subscribe. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Semoga bermanfaat.